Kekalahan Jepang atas Sekutu adalah aib bagi bangsa Jepang. Berita kekalahan itu dikarenakan jatuhnya bom atom atas Hiroshima dan Nagasaki. Kabar kekalahan itu ditutupi oleh Jepang. Namun, salah seorang pria Indonesia menduga kabar tersebut. Sultan Syahrir keluar dari rumah membawa kopi dan koran. Sembari menyeruput kopi, ia menyalakan radio yang ada di depan rumahnya. Sultan Syahrir mengubah siaran radio dan mendengar kabar kekalahan Jepang pada Sekutu. Sultan Syahrir yang mendengar itu berlari ke dalam rumah. Shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government. Hari setelah Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang, ia segera berlari ke kediaman Bung Hatta untuk memberitahukan bahwa Jepang sudah menyerah kepada Sekutu. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Begini, saya mendengar berita dari radio. Berita apa itu? Begini, Bung, saya mendengar bahwa Jepang telah kalah kepada Sekutu. Indonesia sekarang tanpa penguasa. Itu adalah kabar yang menggembirakan. Karena sekarang Indonesia tanpa penguasa, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bukankah kemerdekaan Indonesia sudah diserahkan kepada PPKI? Masa kita memberitahukannya tanpa sepengetahuan PPKI? Saya tidak sependapat, Bung. Indonesia harus memerdekakan dirinya sendiri, tidak dimerdekakan oleh Jepang. Lantas, bagaimana menurutmu? Menurut saya, kita harus membicarakan hal ini kepada golongan muda dan Soekarno. Tentu saja untuk mendapatkan keputusan yang tepat. Baiklah, besok akan kita bincangkan. Setelah berbincang-bincang, Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta pergi ke rumah Soekarno untuk mendiskusikan tentang proklamasi kemerdekaan. Tentu saja bersama dengan para golongan muda. Mereka datang ke rumah Soekarno jam 10 malam untuk mendesak Soekarno melaksanakan proklamasi. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Kami semua ingin bertemu dengan Bung Karno. Sebentar saya panggilkan, masuklah dulu. Ada apa, saudara sekalian menjumpai aku? Begini, Bung. Kami mendengar berita kekalahan Jepang. Kami ingin agar Bung Karno segera memproklamasikan negara kita. Saudara, kita tidak bisa langsung memerdekakan negara kita. Kita harus membicarakan ini kepada PPKI. Saya kurang setuju, Bung. PPKI merupakan bentuk dari Jepang. Kita tidak bisa membiarkan Jepang ikut campur dalam kemerdekaan kita. Benar, Bung. Kita harus berdiri sendiri tanpa bantuan dan janji manis dari Jepang. Akan tetapi, PPKI adalah bentuk yang dibuat untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa mengambil tindakan sendiri. Benar, Bu. PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan. Tetapi itu hanya janji manis dari Jepang. Terlebih lagi, kita sudah tidak memiliki penguasa. Jadi, apalagi yang harus kita tunggu, Bu? Kita harus bersabar, Bung. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita sendiri. Karena itu sudah dipersiapkan oleh Jepang. Jika kau tidak segera memproklamasikan kemerdekaan,
maka akan banyak terjadi pertumbuhan darah. Tenanglah Saleh, kalau kau tidak menjaga kebersihanmu, lehermu akan menjadi ganjarannya. Bung, pikirkan keputusanmu baik-baik. Karena di malam hari ini akan ada sesuatu. Jangan terlalu gabah, Bung. Sebaiknya kalian semua pikirkan negara kita. Setelah pembicaraan itu selesai, para golongan muda pulang ke rumah mereka dan mereka berencana untuk melakukan penculikan. Mereka melaksanakan penculikan itu pada malam hari pukul 10 malam. Mereka menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Setelah upaya penculikan berhasil, Bung Hatta dan Bung Karno tiba di Rengas Dengklok dengan selamat. Apaan ini? Lepaskan ini! Apa yang kalian lakukan pada kami? Maaf, Bung, tapi kami harus melakukan ini. Apa-apaan yang kalian lakukan? Penculik kan, Bung? Ini peringatan Bung karena kau tidak menggunakan informasi. Bersabarlah tuan-tuan, mari kita bicarakan ini baik-baik. Bung, pikirkan baik-baik. Ini negara kita, Bung. Lepaskan dulu ikatan itu, baru kita bicarakan. Baiklah. Saudara sekalian, tindakan kalian terlalu berani. Tidak apa, Bung. Jadi saudara sekalian, apa yang ingin kalian bicarakan kepadaku? Bung, Aku saja yang sampaikan, kalian terlalu terbawa emosi. Begini Bung, kami semua ingin merdeka. Saya juga ingin merdeka. Kita semua ingin merdeka. Tapi kita hanya perlu menunggu PPKI karena Jepang sudah menunjuk kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ini masalahnya, Bung. Bung, Jepang sudah kalah pada sekutu. Bagaimana Jepang akan memerdekakan Indonesia kembali? Lalu, Jika Jepang sudah kalah pada sekutu, maka mereka akan kembali ke Indonesia untuk merampas sumber daya kita. Ini akan merugikan bangsa kita, Bung. kau benar, Trimurti. Pemikiranku terlalu terlambat karena janji manis dari Jepang. apa kau akan melakukan proklamasi? Baiklah, kita semua akan melakukan proklamasi. Dan tentu saja, kalian semua akan terlibat di dalamnya. Baik, Bung. Setelah Soekarno dan Muhammad Hatta setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dilakukan rapat untuk menyusun teks proklamasi. Teks proklamasi yang sudah disusun itu diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik ulang. Pengetikan itu dilakukan di rumah Laksamana Maida. Kang Melik, Ada apa, Bung? kamu akan menjadi salah satu tokoh yang bersejarah. Apa yang kamu maksudkan? Ini adalah susunan teks proklamasi. Ketiklah ini sebaik mungkin. Baiklah, Bung. Akan kulakukan dengan segenap jiwa dan raga, Bung. Soekarno meninggalkan rumah Laksamana Maida dan kembali ke rumahnya untuk meminta istrinya menjahit bendera Sang Merah Putih. Soekarno menyerahkan kedua kain untuk dijahit oleh Fatmawati. Bu, jahitkanlah bendera kita menggunakan kain ini, karena sebentar lagi akan dilaksanakan proklamasi. Baiklah, akan segera aku jahitkan.
Setelah bendera itu selesai dijahitkan, lalu diserahkan kepada Bung Karno. Bersiaplah seluruh golongan muda, Soekarno, Bung Hatta, dan para masyarakat untuk melaksanakan dan menyaksikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap di Saudari sekalian, hadirnya kita semua di sini adalah untuk menyaksikan terjadinya sebuah sejarah besar. Terlalu lama bangsa ini dijajah oleh bangsa asing. Hingga saat ini, kita memiliki kesempatan untuk menyatakan kemerdekaan kita. Sekarang, saya akan membacakan proklamasi kemerdekaan dari negara kita. di hari Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. dibuai, dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Jadi apalagi yang harus kita tunggu? Kita harus bersabar. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita sendiri, karena itu sudah dipersiapkan oleh Jepang. Kami ingin agar Bung Karno segera bisa running kepada PPKI. Ya. Udah, siapa? Jika kau tidak segera memproklamasi, ini bagaimana karena kau tidak ingin memproklamasi. Saudara-saudari sekalian, Enggak lagi. Ya kali enggak diperhatikan gitu nih. Ayolah kau. Coba di belakang sana. 3. saudara-saudari sekalian, hadirnya kita semua di sini adalah untuk saudari sekalian. Ulang, Le. 3. Saudara-saudari sekalian,